di dunia dan di akhirat sebagai hobi. Setelah itu nanti insya Allah biasanya rela adanya mengeluarkan akan tetapi yang inspiratif kami. Intinya kan kita dapatkan yang paling penting, karena masa 4 lipat dari masa tua, berlipat sering-sering membantu orang yang butuh bantuan, sehingga sosok tersebut bisa dikenal dan kita dikenal oleh orang banyak sebagai satu sosok ini mengenalkan kita satu sama lain. Ya anak tahu, ya anak-anak atau pemuda-pemuda usaha sukses, nanti dianya jadi jadi orang-orang hebat. Kalau perkumpulan kita ini bermanfaat di dunia dan dia itu sangat sempit sekarang waktunya membahas kitab Tarikhut Tasyrita. Sebelumnya kita sudah menjelaskan saja, akan tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita dan mencakup atau menjangkau semua aspek kehidupan. Agama Islam tidak membatasi dirinya dalam satu orang dengan orang lain, antara anak dengan satu orang dengan pemimpinnya. Segala sesuatunya, satupun aspek kehidupan yang keluar daripada lengkap ini, itu sumbernya dari mana? Yang sekarang sudah tidak relevan, hanya sisi kehidupan kita. Pensyariatan agama Islam atau perumusan aturan-aturan di dalam agama Islam itu diambil dari 4 sumber yang paling utama. Semuanya akan kembali dari satu sumber, yaitu apa? Yang 4 tersebut, yang pertama adalah Al-Quran, terakhir adalah Al-Qiyas. Jadi dalil itu bukan hanya Quran hadis, atau sumber aturan-aturan agama bukan hanya diambil dari Quran hadis, namun pada akhirnya akan bersumber di mana? Di Al-Quran. Pilihan katanya, maknanya, kandungannya, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari Allah. Nabi Muhammad SAW hanya sebagai penyampai lafaz-lafaz Al-Quran, bukan sama sekali, tidak ada andil sama sekali baginda Nabi Muhammad SAW di dalam isi Al-Quran, baik secara yang tidak Rasulullah atau oleh Rasulullah SAW didiamkan. Sunnah dengan sunnah harus kita ikutin jalannya, tapi bahwasanya jalan Allah Subhanahu wa ta'ala alaihi wasallam, sehingga kita, kalau seorang orang zaman sekarang itu banyak yang tidak ada di zaman dahulu, yang tergambarkan oleh orang-orang yang hidup, terbayangkan jika menggunakan alat sehingga mereka terbang. Mungkin jadi. Dan ini dalil keempat yang dinamakan dengan di masa lalu. Madhab. 4 ini. Yang pertama Al-Quran, ternyata sumber aslinya Quran. Orang percaya Al-Quran, mereka harus percaya bahwa percaya betul dengan ajaran Quran dan hadis, dalil-dalil syariat. Maka menyebutkan asih yang namanya Islam 4. Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi sampai kepada yang didekap oleh 2 jika ada celahnya, tidak bisa di anak-anak zaman sekarang. Perkara yang pernah lihat, mendengar dari teman atau semak, misalnya berita bahwasanya manusia ini mungkin ada sate itu katanya. Buktinya apa? Buktinya dari sejak tahun pernah nginjakkan kaki ke bulan. Canggihan orang zaman sekarang. Kemudian sumber dari satu sumber saja manipulasinya. Kalau seandainya kejadian tersebut, yang mengetahui informasi tersebut sangat besar. Akan tetapi zaman Rasulullah, mereka generasi sebelumnya berkenal Al-Quran entah langsung dari lisan berlipat-lipat, itu sangat-sangat makanya ini adalah fondasi Islam yang tidak bisa digoyahkan. Apa itu Al-Quran? Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, mereka akan selami, seperti yang kita singgung barusan, bahwasanya menjalankan Al-Quran dalam Al-Quran terdapat kalau artinya kemudian mengikuti cahaya. Aku telah selagi kalian karena waktunya terbatas kita cukup insight